Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, allow me to say thank to God for His blessing and giving me a good chance to sit in this place. And I never forget to say thank you very much for this opportunity, especially my lecturer because he's giving time to me to explain about this material for today. My salawat and salam don't forget to give to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam because he has guided us from the darkness into the brightness, from the stupidity era to the cleverness era. Okay, I would like to introduce myself. My name is Chandra Mayankara. I am from English Language Educational Study Program, Islamic Institute of Stage Palopor. Okay, for today, I would like to explain about standar kompetensi guru. So, I will make it clear in bahasa to make it complete my explanation for today. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang standar kompetensi guru. Mungkin teman-teman sekalian bertanya, apa sih sebenarnya kompetensi itu? Jadi, kompetensi adalah kemampuan, keterampilan, sikap, tindakan berupa tanggung jawab yang harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan profesionalitas dalam profesi yang tengah dikerjakan oleh seseorang. Jadi, pada hari ini kita berbicara soal kompetensi guru. Jadi, sebenarnya kompetensi guru ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berbunyi, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dan wajib dimiliki, dihayati, dan dilaksanakan dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesiannya. Jadi hal ini adalah hal yang sangat wajib, sangat perlu ada dalam diri seorang tenaga pendidik ataupun tenaga pengajar itu sendiri. Oke, jika kita kaitkan dengan kompetensi guru, apa sih maknanya dari kompetensi guru itu sendiri? Oke, jadi jika kita maknai secara harfiah, kompetensi guru itu dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan, keterampilan, sikap yang berupa perwujudan dari sifat cerdas yang penuh dengan tanggung jawab yang harus dimiliki dan dilaksanakan sebagai bentuk tugas dan kewajiban seorang guru ataupun sebagai tenaga pendidik. Nah, kalau kita berbicara soal kompetensi guru sendiri, ada 4 hal penting atau 4 hal yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Apa sih itu kompetensi pedagogik? Check it out. Jadi, kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Jadi, kalau kita berbicara soal kompetensi pedagogik sendiri, ini sangat berkenaan dengan bagaimana cara guru beradaptasi dengan karakter daripada siswa dan siswi yang sedang mereka ajar. Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dan wajib dikuasai oleh masing-masing tenaga pendidik ataupun guru dan dosen. Nah, yang pertama itu yang harus dikuasai adalah karakteristik para peserta didik. Kemudian teori belajar dan prinsip belajar yang sifatnya mendidik. Jadi memang benar-benar harus dikuasai sekali bagaimana teori belajar yang baik, bagaimana cara mendidik peserta didik dengan baik. Kemudian pengembangan kurikulum itu juga sangat harus dikuasai oleh guru ataupun tenaga pendidik berkaitan dengan penyusunan silabus dan RPP sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada masa itu. Kemudian pembelajaran yang mendidik itu juga sangat penting. Artinya kita sebagai tenaga pendidik kita harus memberikan suatu pendidikan ataupun suatu materi yang sifatnya membangun dan mendidik peserta didik kita ataupun membangun siswa-siswi yang sedang kita ajar seperti itu. Kemudian selanjutnya pengembangan potensi para peserta didik. Nah, bagaimana guru merepresentasikan materi itu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jangan sampai kita sebagai tenaga pendidik hanya sekedar memberikan materi saja, namun kita tidak berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam masing-masing individu ataupun dalam masing-masing peserta didik yang sedang kita ajar. Kemudian cara berkomunikasi ini juga termasuk dalam bagian dari kompetensi pedagogik itu sendiri. Jadi guru harus mampu menguasai teknik-teknik dalam berkomunikasi dengan siswa. Kita tidak bisa menerapkan satu teknik berkomunikasi yang kita miliki kepada setiap orang. Jadi untuk siswa sendiri kita memang memerlukan perlakuan khusus dalam hal komunikasi sehingga siswa dapat menerima informasi yang kita sampaikan. Sehingga ada timbal balik antara komunikasi siswa dan guru sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi pedagogi karena
ketika kita tidak melakukan evaluasi ataupun penilaian belajar, kita tidak akan mengetahui apakah kompetensi yang ingin kita capai itu tercapai atau tidaknya. Jadi sangat perlu adanya evaluasi dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Nah, apa sih sebenarnya kompetensi kepribadian itu? Jadi kompetensi kepribadian itu sendiri berasal dari kata pribadi. Artinya pribadi seorang guru harus mencerminkan kepribadian yang baik. Karena sebagai seorang tenaga pendidik, sebagai seorang pengayom, sebagai seorang orang tua bagi peserta didik di sekolah, kita harus memberikan gambaran diri kita, interpretasi yang baik kepada peserta didik kita. Karena apabila kita memberikan gambaran-gambaran yang buruk, perilaku yang buruk, sikap yang buruk di hadapan para peserta didik kita, di hadapan para siswa-siswi kita, otomatis itu akan memberikan dampak yang buruk juga kepada peserta didik kita. Karena otomatis kita sebagai seorang guru, kita akan menjadi contoh bagi murid-murid kita di sekolah. Kita akan menjadi panutan bagi mereka, menjadi panutan keteladanan, menjadi panutan kejujuran. Jadi segala hal yang kita tunjukkan, kita berikan kepada peserta didik kita harus mencerminkan hal-hal yang sifatnya baik dan hal-hal yang sifatnya patut dicontoh oleh peserta didik kita. Oke, yang ketiga yaitu kompetensi profesionalitas. Nah, kalau kita berbicara soal profesionalitas, mungkin teman-teman sudah paham ya, jika kita berbicara soal profesionalitas, ini berarti menyangkut mengenai bagaimana seorang guru itu menjalankan kewajiban dengan baik. Artinya kewajiban dalam hal apa nih begitu? Mungkin teman-teman bertanya. Otomatis kewajiban dalam hal mengajar peserta didik. Karena itu adalah tugas utama daripada peserta guru sendiri. Namun selain itu, ada kewajiban-kewajiban lain yang memang harus dilakukan oleh guru sendiri. Misalnya, kewajiban. Nah, kalau kita berbicara soal profesionalitas guru, tentu saja tidak semudah itu seorang guru dianggap profesionalitas. Tentunya ada hal-hal ataupun kualifikasi khusus secara akademik, secara kompetensi, serta sertifikat pendidikan yang memang harus dimiliki ataupun dipegang oleh seorang guru. Jadi selain seorang guru itu mampu melaksanakan tugas mendidiknya, namun seorang guru itu juga harus memiliki hal-hal yang memang menjadi pegangan ataupun landasan baik secara hukum ataupun secara peraturan pendidikan yang sedang berlaku di negara tersebut. Misalnya dengan mengantongi ijazah mengajar minimal sarjana S1 ataupun diploma 4. Nah, itu salah satu bentuk profesionalitas guru sebagai tenaga pendidik. Sehingga kita tidak dianggap sebagai guru ataupun sebagai tenaga pendidik yang abal-abal. Jadi memang kita memiliki kualifikasi tertentu dan pantas menjadi seorang guru. Seperti itu. Nah, selain itu, profesionalitas guru dapat diukur dari bagaimana dia memanajemen waktunya. Nah, otomatis sebagai seorang guru kita harus menyisihkan meluangkan waktu seluas-luasnya untuk memberikan pengajaran yang maksimal kepada peserta didik kita. Nah, ini hal yang sangat sifatnya sangat penting mungkin ya, sangat penting untuk diterapkan sebagai seorang guru karena memang itu adalah kewajiban dan peran utama kita sebagai tenaga pendidik di negara kita. Nah, kalau kita berbicara soal kompetensi profesionalitas guru, otomatis ada beberapa hal yang dapat mengukur apakah guru tersebut dinyatakan profesional atau tidak. Nah, terutama dari kemampuan guru dan pengetahuan isi. Nah, kalau kita berbicara soal kemampuan guru, otomatis kita berbicara soal bagaimana seorang guru itu mampu mendalami, menguasai materi yang ia bawakan ataupun mata pelajaran yang ia ampu secara luas dan mendalam. Sehingga informasi yang akan dia bagikan, yang akan dia berikan kepada peserta didik adalah informasi yang akurat dan sifatnya objektif. Selain itu juga, guru harus memiliki konsep-konsep dan metode pembelajaran yang baik dan tepat, sehingga guru dapat dinyatakan profesional. Misalnya sebagai contoh, seorang guru harus menguasai bagaimana teknik mengajar yang baik dan tepat, bagaimana metode pembelajaran yang tepat. Sehingga ketika kita mentransfer ilmu kepada peserta didik kita, ilmu tersebut dapat dicerna dengan baik dan dapat tersimpan di memori peserta didik kita dengan baik. Itulah bagaimana seorang guru dapat dinyatakan sebagai orang yang profesional. Seperti itu. Oke, jadi kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial. Nah, apa sih sebenarnya kompetensi sosial ini? Jadi, kalau kita berbicara soal kompetensi sosial, mungkin teman-teman sudah akrab ya dengan kata sosial, yang artinya adalah hubungan antara manusia dan manusia yang lainnya, ataupun bisa diartikan sebagai bentuk interaksi. Jadi, kalau kita artikan kompetensi sosial guru ini artinya adalah berkaitan dengan keterampilan komunikasi,
bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan siswa ataupun peserta didik, baik itu dengan sesama guru, baik itu dengan tenaga kependidikan, baik itu dengan orang tua siswa maupun dengan masyarakat secara luas. Jadi dapat kita maknai bahwa kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan lingkungan pendidikan ataupun dengan lingkungan masyarakat secara luas, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, indikator dari kompetensi sosial guru ada di antaranya, yaitu yang pertama mampu bersikap inklusif, objektif, tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang. Jadi dalam berinteraksi atau dalam berkomunikasi, guru tidak diperkenankan bersifat mendiskriminasi. Misalnya mendiskriminasi siswa ataupun peserta didik, baik itu mendiskriminasi ras, mendiskriminasi suku, agama, jenis kelamin, keluarga, dan lain-lain. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan dunia pendidikan berkaitan dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh orang lain. Oke. Selanjutnya, mampu berkomunikasi dengan efektif. Artinya di sini adalah guru mampu menggunakan tata bahasa yang sifatnya sopan dan santun. Karena kita sebagai seorang guru, kita adalah panutan, kita adalah tauladan, kita adalah pemimpin. Sehingga kita harus mampu berkomunikasi dengan efektif. Artinya menggunakan bahasa-bahasa yang memang tidak melukai hati dan perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini adalah basicnya seorang guru. Jadi seorang guru itu selain mampu berkomunikasi secara lisan, jadi kita juga harus mampu berkomunikasi secara tulisan, karena itu adalah kemampuan dasar seorang guru dalam dunia belajar mengajar. Oke, yang selanjutnya atau yang keempat nih, yang terakhir nih ya, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya. Nah, sebagai seorang guru kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan belajar baru ataupun lingkungan-lingkungan pendidikan yang baru, karena kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang tenaga pengajar, kita harus siap mental, kita harus siap fisik, ditempatkan dimanapun, kita harus menjalankan tugas mengajar kita. Jadi kita harus memiliki sifat terbuka, artinya kita mampu beradaptasi dengan berbagai macam jenis kebudayaan, berbagai macam jenis lingkungan, berbagai macam jenis karakteristik peserta didik, karakteristik guru-guru di sekitar kita, tenaga-tenaga pengajar yang lain, sehingga kita dapat menjalankan tugas kita, menjalankan kewajiban kita dengan baik dan benar. Nah, mungkin itulah tadi 4 kompetensi guru yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang ketiga yaitu kompetensi keprofesionalitasan, dan yang keempat yaitu kompetensi sosial. Nah, 4 hal ini adalah hal yang wajib sekali dimiliki oleh setiap guru. Karena ketika kita tidak memiliki salah satu dari 4 bagian ini, kita akan mengalami berbagai macam kesulitan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian pada video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen saya, sehingga saya dapat menjelaskan mengenai kompetensi guru ini sendiri. Nah, jika saya ada kesalahan kata ataupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Mayangkara pamit undur diri. Terima kasih.